Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti, materi kasih sayang Nabi Yakub alaihi salam. Kita simak ceritanya bersama-sama ya. Kisah Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub adalah putra dari Nabi Ishak alaihi salam. Sejak kecil, Yakub adalah anak yang berbakti. Ketika ayahnya sudah tua, Yakub melayani semua kebutuhan ayahnya seperti menghidangkan makanan setiap hari. Nabi Ishak alaihi salam sangat bangga kepada Yakub. Nabi Ishak alaihi salam berdoa agar Yakub dan keturunannya menjadi nabi dan raja. Yakub kemudian diperintah ibunya untuk pindah ke Paddan Aram di Babilonia. Yakub menempuh perjalanan di malam hari dan istirahat di siang hari. Itulah yang menjadi sebab anak keturunan Yakub disebut Israel. Israel itu artinya berjalan di waktu malam. Di Paddan Aram, Yakub tinggal di rumah pamannya, yaitu Laban bin Batwi. Nabi Yakub alaihissalam diangkat menjadi rasul dan diutus Allah untuk berdakwah di Kanaan, Palestina. Nabi Yakub alaihissalam dikaruniai 12 anak laki-laki yang diantaranya ada yang diangkat menjadi rasul, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam yang terkenal dengan ketampanannya dan berakhlak mulia. Banyak sifat terpuji yang dimiliki oleh Nabi Yakub alaihissalam, diantaranya adalah soleh, dermawan, dan jujur. Ketakwaan Nabi Yakub alaihissalam ditunjukkan dengan kegigihannya berdakwah kepada rakyat Palestina. Nabi Yakub alaihissalam juga terkenal dengan kedermawanannya. Fakir miskin adalah orang-orang yang paling disayanginya. Beliau tidak segan membagi hartanya untuk menyantuni fakir miskin dan anak yatim. Nabi Yakub alaihissalam juga terkenal kejujurannya. Karena kejujurannya Nabi Yakub alaihissalam disayang ayahnya, disegani kaumnya, dan dipatuhi oleh anak-anaknya. Kejujuran Nabi Yakub alaihissalam didasari oleh keimanannya kepada Allah. Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Nah, dari cerita Nabi Yakub alaihissalam, kalian dapat mencontoh perilaku-perilaku terpuji Nabi Yakub alaihissalam ya teman-teman, mulai dari patuh kepada orang tua sehingga orang tua mendoakan yang baik-baik kepada kita ya, dan doanya akan terkabul. Seperti itu. Seperti ayahnya Nabi Yakub yaitu Nabi Ishak mendoakan Nabi Yakub supaya diangkat menjadi nabi, dan ternyata doanya dikabulkan ya teman-teman, karena Nabi Yakub sendiri pun patuh kepada orang tua ya teman-teman. Maka dari itu kita semua harus mencontoh perilaku Nabi Yakub alaihissalam. Kemudian selain patuh kepada orang tua, Nabi Yakub juga terkenal solehnya, yaitu rajin beribadah ya tentunya. Nah teman-teman juga ya harus mencontoh seperti Nabi Yakub, rajin beribadah. Kemudian dermawan, saling memberi kepada orang yang membutuhkan, kepada fakir miskin, misalnya pengemis ya gitu. Kita harus latihan bersedekah. Kemudian jujur. Nah, karena kejujurannya Nabi Yakub disayang ayahnya, kaumnya, dan anak-anaknya. Jadi kalau kalian juga jujur seperti Nabi Yakub, kalian akan disayang oleh orang tua, disayang teman, disayang saudara, kakak adik kalian semua akan menyayangi teman-teman semua kalau teman-teman semua itu berperilaku jujur seperti Nabi Yakub alaihissalam. Semua itu didasarkan atas keimanan kepada Allah ya teman-teman. Kemudian ada kasih sayang. Allah Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang kepada sesama manusia. Allah mengasihi hambanya dengan memberi rezeki. Kemudian Allah menyayangi hambanya dengan memberinya surga. Kasih sayang artinya berbuat baik, mencintai dan menyayangi dengan sungguh-sungguh, menyukai dan membantu sesama. Dapatkah kamu hidup tanpa orang lain? Tentu tidak bisa ya teman-teman, kita hidup itu perlu bantuan orang lain. Itulah pentingnya berkasih sayang, agar hidup kita damai dan sejahtera. Semua manusia adalah saudara kita. Tidak ada yang menjadikan musuh, tidak ada yang bertengkar. Semua itu bersaudara ya teman-teman. Nah,
Apakah kalian ingin hidup damai sejahtera? Jika kalian ingin hidup damai dan sejahtera, tidak ada musuh, tidak saling bertengkar, maka ciptakanlah kasih sayang antar sesama. Semua makhluk Allah yang harus disayang, bukan cuma manusia ya, hewan pun juga harus kita kasihi. Seperti itu teman-teman. Nah, bagaimana cara mengasihi dan menyayangi sesama? Nah, di sini ada ya, mengasihi adalah memberikan bantuan kepada teman yang membutuhkan seperti fakir, miskin, dan anak yatim. Menyayangi adalah mencintai dengan tulus, berbuat baik kepada semua orang tanpa membedakan di antara mereka. Nah, kita dengan teman-teman kita harus berbuat sama ya, tidak beda, harus adil ya teman-teman. Itu namanya mencintai dengan tulus ya, menyayangi dengan tulus, mencintai dengan tulus itu cara kita berkasih sayang kepada sesama. Siapa sajakah orang yang harus dikasihi? Siapa sajakah orang yang harus disayangi? Ada orang tua, saudara, teman, tetangga, dan lain sebagainya. Dengan cara apa kita menyayangi mereka? Dengan cara menghormati, berbuat kebaikan, dan lain sebagainya. Kepada hewan dan tumbuhan, kita juga harus mengasihi dan menyayangi teman-teman. Apabila kalian melihat kucing di pinggir jalan ataupun hewan yang lainnya, kalian bisa ya memberikan makan, sedikit makan yang kalian punya untuk mereka. Itu pun termasuk salah satu contoh mengasihi dan menyayangi hewan gitu. Bahkan ada yang sampai merawat dan memeliharanya. Itu termasuk perbuatan yang sangat baik ya teman-teman. Masya Allah, Ustadzah harap semoga anak-anak Ustadzah dapat mencontohkan perilaku kasih sayang antar sesama seperti itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.